Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 7, materi hari ini mengenai perbandingan ya. Submaterinya yaitu perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel lain bertambah pula, atau disebut juga dengan perbandingan yang memiliki nilai yang sama. Contohnya kejadian dalam kehidupan sehari-hari, ini contoh perbandingan senilai ya. Misalkan jumlah tabungan dengan waktu penyimpanan. Misalkan kamu menyimpan uang, satu hari kamu menyimpan uang sebanyak 2.000. Nah, maka ketika 2 hari, maka uangnya akan bertambah jadi 4.000. 3 hari bertambah jadi 6.000 ya. Jadi ketika variabel pertama bertambah, maka variabel berikutnya juga akan ikut bertambah. Yang kedua, banyak barang dengan jumlah harga barang. Misal kamu membeli jeruk 1 kilo harganya 20.000. Apabila kamu membeli jeruk 5 kilo, maka harganya akan menjadi 100.000 ya. Variabel A nya misalkan jeruk 1 kilo bertambah, variabel B nya harga jeruknya juga akan ikut bertambah. Selanjutnya, jumlah pekerja dengan jumlah upah yang dikeluarkan. Misalkan kamu punya perusahaan itu menggaji pekerjanya, misalkan 5 orang pekerja, gajinya 1 juta. Ketika pekerjanya bertambah 10 orang, maka gajinya juga akan bertambah menjadi 2 juta dan begitu seterusnya ya. Rumus perbandingan senilai. Nah, rumusnya itu ada 2 cara ya. Yang pertama, kalian bisa pakai rumus pertama, yaitu A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Cara keduanya, jika A sama dengan X, maka B sama dengan B per A dikali. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal di bawah ini ya. Suatu rumah dikerjakan oleh 6 pekerja, menghabiskan biaya menggajinya sebesar 300.000. Akan tetapi, pemilik rumah akan mempercepat waktu penyelesaiannya, maka pekerja ditambah menjadi 8 orang. Berapakah jumlah uang yang dikeluarkan untuk menggajinya? Ya, jadi 6 pekerja digaji dengan 300.000. Apabila 8 pekerja, berapa gaji yang dikeluarkan? Ketahui A1 nya 6, B1 300.000, A2 8. Yang ditanyakan B2. Jawab, kita coba pakai cara 1 dulu. A1 sama dengan 6, B1 per B1 yaitu 300.000 sama dengan A2 nya 8 per B2. Nah, di sini kalian lakukan perkalian silang ya. B2 dikali 6 sama dengan 300 dikali 8. B2 sama dengan 300 kali 8 yaitu 2.400.000 dibagi 6 sama dengan 400.000. Jadi jumlah yang harus dikeluarkan sebesar 400.000 untuk menggaji 8 karyawan. Coba cara kedua, A sama dengan 6 pekerja, B sama dengan 8 pekerja, X nya 300, A sama dengan X, B sama dengan B per A dikali X. 6 pekerja digaji 300.000, 8 pekerja sama dengan 8 per 6 dikali 300 ya, sama dengan 400.000. Jadi jumlah uang yang harus dikeluarkan sebesar 400.000. Jadi kalian mau pakai cara 1, mau pakai cara 2, nanti hasilnya akan sama ya. Hasilnya akan sama. Terserah kalian mau pakai rumus yang mana, apakah rumus cara 1 atau rumus cara 2 yang kira-kira kalian mudah dipahami, mudah dimengerti ya. Kita lihat contoh soal berikutnya. Harga apel di pasar 5 kg sama dengan 20.000. Berapakah harga 8 apel? Penyelesaian. Diketahui A1 nya 5, B1 20.000, A2 nya 8. Yang ditanyakan B2. Sama ya kayak tadi ya. Kalau menggunakan cara pertama, 5 per 20.000 sama dengan 8 per B2.
B2 kali 5 sama dengan 20.000 kali 8. 20.000 kali 8 sama dengan 160.000, maaf 160.000 dibagi 5 hasilnya 32.000. Jadi harga 8 kg apel yaitu 32.000. Kalau menggunakan cara kedua, 5 kg apel sama dengan 20.000, 8 kg apel sama dengan 8 per 5 dikali 20.000, yaitu 32.000. Hasilnya akan sama ya, cara 1, cara 2, maka hasilnya akan sama. Oke, ini untuk penjelasan mengenai perbandingan senilai dan contoh-contohnya ya, contoh-contoh soalnya. Selanjutnya masuk materi perbandingan berbalik nilai, yaitu perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah maka variabel yang lain berkurang atau turun nilainya. Contohnya, banyak pekerja dengan waktu penyelesaiannya, maksudnya misalkan 2 orang pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan selama 2 jam. Nah, kalau pekerjanya itu ditambah, maka penyelesaiannya akan lebih cepat ya. Misalkan 2 pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan selama 2 jam. Apabila 4 pekerja, maka pekerjaan akan selesai selama 1 jam dan begitu seterusnya ya. Ketika variabel pertamanya bertambah, maka variabel berikutnya akan berkurang atau turun nilainya. Contoh kedua, banyak hewan dengan waktu penghabisan makanannya. Misalkan 20 ekor ayam dapat menghabiskan 1 karung dedak. Apabila ayamnya itu bertambah, maka ya. Nah, rumus perbandingan berbalik nilai. Cara 1 sama ya, cara 1, cara 2. Cara pertama, A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Nah, cuman bedanya sama perbandingan nilai, tadi dibalik-balik aja ya. Selanjutnya ini ada contoh penyelesaian, ada contoh soalnya. Suatu rumah dikerjakan oleh 8 pekerja, selesai selama 15 hari. Apabila pekerja ditambah menjadi 10, maka berapa waktu waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? A1 8, B1 15, A2 10. Ditanyakan B2, pakai cara 1 dulu. A1 per B2 sama dengan A2 per B1. A1 nya 8 per B2 sama dengan A2 per B1 yaitu 10 per 15. Lakukan juga perkalian silang kayak yang tadi, perbandingan senilai. Sama dengan berarti B2 dikali dengan 10 sama dengan 15 dikali 8. 15 kali 8 sama dengan 120 per 10 sama dengan 12. Jadi hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan adalah 12 hari. Kalau pakai cara kedua, A sama dengan 8 hari, B sama dengan 10 pekerja, X sama dengan 15 hari, A sama dengan X, B sama dengan A per B. Ini apa? A sama dengan per B dikali X. 8 pekerja sama dengan 15, 10 pekerja sama dengan 8 per 10 kali 15 sama dengan 12 hasilnya ya. Jadi pakai cara A atau pakai cara 1, pakai cara 2 hasilnya akan sama ya. Ini juga sama. Kalian mau pakai rumus yang mana yang kira-kira kalian anggap mudah. Oke. Ini ada contoh soal lagi. 4 mesin dapat membuat 10 hari. 4 mesin dapat membuat sepatu selama 10 hari. Jika yang menggunakan sebanyak 8 mesin, berapakah waktu yang dibutuhkan? Sama ya penyelesaiannya. A1 B1 yang ditanyakan B2 nya cara 1 ini berarti 4 per B2 sama dengan 8 per 10. Lakukan perkalian silang lagi. B2 kali 8 sama dengan 10 kali 4. B2 sama dengan 10 kali 4 sama dengan 40 per 8 dari sini sama dengan 5. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 5 hari kalau menggunakan 8 mesin ya. Ini cara 2 nya sama ya, sama kayak tadi. 8 mesin, 4 mesin sama dengan 10 hari. Kalau 8 mesin sama dengan 4 per 8 dikali 10 sama dengan 5 ya. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 5 hari
untuk 8 mesin. Jadi kesimpulannya 4 mesin dapat membuat sepatu selama 10 hari, kalau 8 mesin dapat membuat sepatu selama 5 hari. Oke, cukup sampai sini dulu pembahasannya. Kalau ada yang nggak paham nanti tinggal ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.